Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih tetap belajar dari rumah kan? Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya Bu Linar Suci Ardani dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Maka pada video pembelajaran kali ini, Bu Linar akan membahas tentang materi kedua pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Apakah materinya? Sebelumnya, mari kita siapkan buku pendamping Bahasa Indonesia. Kita buka bersama buku tersebut pada halaman 43. Maka kita akan mempelajari yaitu memahami dan menciptakan cerita fantasi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah itu cerita fantasi dan apakah itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang dikembangkan pengarang melalui kreativitas atau fantasi atau hayalannya sendiri. Jadi, pengarang membuat cerita berdasarkan imajinasinya sendiri. Cerita fantasi bisa juga dikatakan sebagai sebuah cerita atau karangan yang alurnya normal tetapi imajinatif. Jadi pengarang membuat ide berdasarkan cerita biasa saja atau alurnya normal seperti kehidupan manusia sehari-hari, tetapi ditambah dengan imajinatif atau hasil imajinasinya. Nah, apakah itu imajinatif? Imajinatif adalah hayalan atau fantasi seseorang, dan setiap orang pasti memiliki fantasinya masing-masing. Fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fantasi aktif, yaitu adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, seperti misalkan kita hendak menulis puisi, maka kita mengumpulkan imajinasi kita. Kita hendak menulis sebuah cerita drama, kita juga akan memikirkan fantasi apa. Dan cerita fantasi, maka jelas dibutuhkan sebuah fantasi aktif. Yang kedua adalah fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan atau tidak sengaja. Misalnya ketika saat kita melamun, kita terdiam, tiba-tiba hayalan kita berjalan entah kemana tanpa kita sadari. Nah, setelah Bu Linar ulas sedikit tentang apa itu cerita fantasi, kira-kira apakah kalian sudah mengingat kembali memori kalian? Pernahkah kalian menjumpai sebuah cerita fantasi, baik yang kalian lihat atau yang kalian dengar? Contoh, misalkan ada sebuah cerita Harry Potter. Siapa anak muda yang tidak tahu cerita Harry Potter? Nah, Harry Potter adalah cerita rekaan atau hasil dari imajinasi. Lalu, bagaimana contoh cerita yang ada di dalam buku paket Bahasa Indonesia? Bisa kita lihat pada halaman 45. Ada sebuah cerita yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, karya Ugi Agustono. Dalam cerita tersebut menceritakan tentang sebuah naga yang terinspirasi dari hewan komodo yang memiliki kesaktian pada ekornya. Dari ekornya bisa mengeluarkan bola api dan nataga atau komodo itu berperang melawan siluman. Jelas contoh cerita fantasi karena tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita tersebut terinspirasi dari fantasi penulis yaitu Ugi Agustono. Contoh cerita kedua yaitu pada halaman 47. Ada sebuah cerita berjudul Nono Anak Rembulan dari karya Joko Lelono yang menceritakan tentang seorang anak bernama Nono yang berpetualang melintasi waktu hingga dia dimakan oleh pohon kenari. Dan dia terlempar ke zaman penjajahan. Bahkan Nono sempat dihukum gantung karena memakai kaos Manchester United. Jelas adalah contoh cerita fantasi, karena dalam kehidupan nyata tidak mungkin kita bisa melewati waktu, ruang waktu. Tidak mungkin juga kita bisa dimakan pohon kenari. Tidak mungkin juga kita dihukum gantung hanya karena memakai baju Manchester United di zaman penjajahan Belanda. Nah,
Jika kalian masih bingung membedakan jenis cerita fantasi, manakah cerita biasa ataukah cerita fantasi, maka kita pelajari materi lebih lanjut tentang apa ciri umum dari cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi adalah sebagai berikut. Ada keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan. Contoh, cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau misterius yang tidak ditemui dalam kehidupan nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin akan dijadikan mungkin terjadi. Tokoh, latar diciptakan penulis yang tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi atau diubah sedikit dengan hasil imajinasinya dari dunia nyata. Contoh, seperti kita lihat sebuah kisah tadi, yaitu Kekuatan Ekor Biru Nataga dan cerita Nono Anak Rembulan. Pada sebuah cerita Nataga Ekor Biru, bisa kita lihat keajaiban tokoh yang ada adalah ekor komodo bisa mengeluarkan api berwarna biru atau bola api biru. Kemudian ada peristiwa anehnya, yaitu Dewi Kabut muncul dari balik kabut. Jelas itu tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata. Sedangkan pada cerita kedua, Nono Anak Rembulan, keajaiban tokohnya adalah Putri Belanda bisa berubah menjadi pohon kenari. Dan peristiwa yang aneh dalam cerita tersebut adalah Nono kembali ke zaman penjajahan. Ciri cerita fantasi yang kedua adalah ide cerita terhadap daya khayal penulis tidak dibatasi atau bebas. Terserah penulis berkhayal atau berimajinasi apapun, kemudian entah itu realistis atau tidak pada kehidupan nyata. Tema cerita fantasi adalah magic atau ajaib, supranatural, dan futuristik. Contoh, kita kembali lihat pada buku paket. Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ide ceritanya adalah pertempuran komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhur. Ide cerita didapat dari objek komodo, kemudian penulis berimajinasi, berfantasi, sehingga seolah-olah dalam cerita tersebut komodo bisa memiliki tenaga hebat, yaitu kekuatan ekor birunya yang bisa mengeluarkan bola api. Bahkan komodo bisa berperang melawan serigala. Pada teks yang kedua, teks Nono Anak Rembulan, kita bisa lihat ada petualangan di balik pohon kenari yang melempar tokoh si Nono ini terlempar ke zaman penjajahan. Ciri yang ketiga, ciri cerita fantasi yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar. Bisa lintas ruang atau lintas waktu, bisa berpindah dari ruang satu ke ruang lain dalam waktu bersamaan, atau bisa lintas waktu, sekarang, esok, bahkan masa lalu, atau bahkan 10.000 tahun yang akan datang. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi waktu dan ruang. Contoh tersebut ada pada cerita Nono Anak Rembulan. Tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yaitu ketika latar waktunya dia berlibur di Wulingi, di kota Blitar, kemudian dia terlempar ke zaman penjajahan Belanda puluhan tahun yang lalu. Ciri cerita fantasi selanjutnya adalah tokoh unik dan memiliki kesaktian. Tokoh pada cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita bisa menciptakan tokoh baru yang memang belum ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tokoh superhero. Nah, contoh lagi pada buku bahasa Indonesia, kita kembali membandingkan teks Ekor Biru Nataga dan Nono Anak Rembulan. Contoh tokoh unik. Tokoh Nataga adalah seekor komodo yang memiliki kesaktian pada ekornya. Kemudian, pada cerita Nono Anak Rembulan, tokoh bisa berada dalam latar waktu dan tempat berbeda.
serta bisa berada pada dua zaman yang berbeda. Ciri selanjutnya, cerita fantasi adalah bersifat fiksi atau rekaan dan tidak terjadi pada kehidupan nyata. Contohnya, Uki Agustono memiliki ide, yaitu dia melakukan observasi pada hewan komodo dan kepulauan Komodo. Kemudian Uki Agustono mengembangkan cerita dengan daya hayalnya. Sama halnya dengan Joko Lelono pada cerita Anak Rembulan. Cerita tersebut tidak terjadi secara nyata atau berdasarkan imajinasi yang kita sebut dengan cerita fiksi. Ciri cerita fantasi yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan bervariasi, ekspresi, dan menggunakan ragam percakapan, dan tentunya tidak bersifat formal atau resmi. Bisa menggunakan bahasa baku, bahasa ungkapan, dan lain sebagainya. Contoh ada pada cerita Ekor Biru Nataga. Serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Apakah penulisan serbu seperti ini sesuai dengan EYD? Dalam cerita fantasi, karena bahasa tidak bersifat formal, maka itu boleh saja. Nah, demikian penjelasan tentang ciri cerita fantasi. Bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Apabila kalian belum paham, kalian boleh putar video ini berkali-kali. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah, cintai bahasa, dan jangan lupa budayakan gemar membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.